Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sekalian untuk bersama-sama mengikuti kebaktian pada hari ini, hari Minggu 19 April 2020. Maka ditabiskan kebaktian kita pada saat ini dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang sudah menolong Bapak Ibu Saudara. Sampai pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh sehat, kita kuat, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan, sungguh Dia boleh berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bersyukurlah hanya kepada Tuhan. Berita hidup baru kita pada hari ini terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 6 dan yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau naikkan pujian syukur kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang suci, Dia maha mulia, Dia segala-galanya dalam hidup kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu katakan pujian. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the my song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Segala pujian
mulia bagimu, segenap nafas mulia kamu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Boleh lagi naikkan pujian. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Sama-sama katakan, segala pujian bagimu, segenap nafas mulia kamu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi, segala pujian bagimu, segenap nafas mulia kamu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Nah, saya rindu mari jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan, segala pujian, segala pujian, segenap nafas mulia kamu. Sekali lagi, segala pujian bagimu, segenap nafas mulia kamu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kudus Tuhan, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepadamu Tuhan, buat hari dan saat yang indah di mana kembali Tuhan berikan bagi kami semua. Kami boleh ada sebagaimana kami boleh ada. Kami boleh dapat melewati hari demi hari dalam hidup kami, dalam setiap pertolongan Tuhan, dalam setiap tuntunan Tuhan, dalam setiap hidup kami. Dan kami bersyukur kalau kami boleh ada dan boleh menikmati apapun yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kami. Dalam situasi, dalam keadaan apapun juga, kami akan tetap percaya sungguh bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Bahwa Engkau Tuhan yang sungguh tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menjaga, memeliharakan kehidupan kami. Sehingga kami sampai saat ini, kami masih boleh dapat makan, kami minum, kami masih bisa dapat berpakaian. Kami masih bisa bergerak, bernafas. Semua ini karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan apa kami bisa balaskan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selain kami ada di hadirat Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami memuja Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak terima semuanya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akan menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan bahkan sampai pada akhirnya, kami percaya semua dalam tuntunan Tuhan. Semua di dalam pertolongan Tuhan.
Jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada saat ini, kami percaya kami akan sehati masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan meninggikan Engkau, dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk rupa apapun yang coba mengganggu akan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati, kami menolak menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menguasai hati pikiran kami, mata kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami dan syukur kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan kita menaikkan pujian kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Amin. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Kami pandang Engkau Tuhan. Mari angkat suara menaikkan pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan, selamatkan jiwaku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menyelamatkan setiap hidup kami. Amin. Haleluya. Wow. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari lagi naikkan pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Oh, sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
akan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah yang mengenal isi hati kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang sudah menuntun langkah hidup kami, sehingga kami boleh ada terus menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya. Mari angkat suaramu, katakan bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Amin, amin. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dan kami rindu mengekspresikan semua hal yang Tuhan boleh beri dalam hidup kami. Meskipun dalam keadaan apapun juga, kami akan tetap bersuka cita di dalam Engkau. Pujiannya berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih setia Tuhanlah yang selalu menopang kita, memimpin kita ke jalan yang selalu benar. Karena Tuhanlah jalan kebenaran dalam hidup kita. Naikkan pujian bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Oh haleluya. Yes. Sama-sama katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hati
hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Naikkan pujian ini dengan sukacita yang Tuhan boleh beri dalam setiap hidup kita. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saya rindu pada setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama? Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Percaya langkah hidup kita diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih setia Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Amin. Sama-sama katakan, langkahku, amin, diatur oleh Tuhan, amin, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia, di tengah badai dunia menakutkan hatiku. Kami akan tetap tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa. Mari sama-sama dengan penuh sukacita. Tiap langkahku, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi, di rumah Bapa surga yang bakal. Puji nama Tuhan. Kita tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Dia sebab Dialah Raja di atas segala raja. Agunglah kebangkitan-Mu sebab mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Naikkan pujian ini dan bersyukurlah hanya kepada Tuhan kita Yesus. Bawalah pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus, sebab Dia yang layak terima semuanya. Amin. Haleluya. Yes, dan puji nama-Mu Tuhan. Kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Angkat suaramu, katakan bersama-sama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong
Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Mari lebih lagi tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah semua, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Kami bangga kami punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Boleh bersama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sebuah lebih lagi, come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu untuk kita mau siap dengar firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Firman Tuhan yang memberikan jawaban bagi setiap kita. Dan percayalah, Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Sebab pujian ini berkata, musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi selama-lamanya dalam hidup kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pujian hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menolong kami. Mari naikkan pujian lebih sungguh hati, katakan amin. Amin, haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan memberkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan sana untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan lembut sama-sama katakan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanmu, Dia mengenyangkanmu dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Engkau adalah penolong dan penuntun pembimbing dalam kehidupan kami. Bapa adalah gunung batu bagi kami, benteng pertahanan bagi kami. Dan kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami percaya saat kami bernyanyi memuji Engkau, Roh-Mu ada pada kami dan memberikan kepada kami kelegaan, memberikan kepada kami kemenangan saat kami mengangkat hati memuji-muji Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa buka hati pikiran kami agar setiap firman Tuhan boleh tinggal dalam hidup kami, dimeteraikan dalam kuasa nama Tuhan Yesus, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Segala roh jahat kuasa gelap dalam bentuk apapun yang coba mengganggu mengusik kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, teduhkan suara yang bukan daripadamu, dan biarlah hanya suara firman Tuhan hamba dan kami sekalian boleh duduk diam mendengarkannya dan diberkati. Ketika kami berada di dalam kelemahan saat ini juga Engkau beri kami kekuatan. Kalau kami dalam keadaan sakit, Engkau memberikan kepada kami kesembuhan. Saat kami berada di dalam situasi rasa takut, Tuhan bangkitkan kami untuk percaya bahwa Yesus Kristus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kita sudah melewati lagi satu hari Minggu. Hari-hari yang penuh dengan perjuangan dan rasanya berat, tetapi kita percaya kita tidak pernah seorang diri. Roh Kudus dan firman Tuhan senantiasa bersama saya dan saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal ke-8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Berbahagialah kita yang sudah membaca firman-Nya dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada hari Minggu ini adalah identitas serupa dengan Kristus atau
Kata atau bisa kita terjemahkan dengan banyak hal. Alkitab mengatakan jangan serupa dengan dunia. Karena itu tema ini menjadi sangat penting. Karena untuk lagi meneguhkan iman saya dan saudara sekalian, bahwa kita bukan berasal dari dunia dan kita memiliki identitas serupa dengan Kristus. Ini menjadi tema yang sangat menarik yang kita ambil dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab dari Roma ini seringkali disebut sebagai kitab doktrin. Kitab pengajaran, kitab yang membangun iman sebagai orang yang percaya kepada Kristus di dalam peningkatan kepenuhan kepada Kristus, tetapi juga menjadi orang percaya yang serupa dengan Kristus. Dalam ayat yang lain dikatakan hendaknya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tetapi gambaran itu sama dengan ayat yang sudah kita baca, menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita melihat seluruh Alkitab dari sejak perjanjian lama, dari sejak masa penciptaan, maka sesungguhnya Allah memiliki keinginan yang kuat dan selalu menjaganya agar di dalam sejarah yang panjang ini selalu ada umat Allah yang menyembah kepada Tuhan. Selalu ada generasi yang lahir yang takut akan Tuhan. Selalu ada orang yang menyebut nama Tuhan karena mereka dipisahkan oleh Tuhan, mereka hidup dalam kekudusan. Dan mereka tidak menjadi sama dengan orang dunia yang menyembah berhala. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mempertahankan satu umat yang tetap kudus, yang tetap bersih di hadapannya, itu merupakan pekerjaan dari Allah yang maha besar sampai pada hari ini. Sehingga umat yang seperti ini bukanlah umat yang kemudian mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh anak-anak dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Inilah sebenarnya yang ingin kita dengar bersama-sama tentang identitas serupa dengan Kristus. Dan bukankah ini menjadi penting saat-saat seperti ini? Ketika ada banyak orang sedang dilanda dengan rasa takut, ketika ada banyak orang saat ini tidak tahu harus berbuat apa dan seakan-akan masa depan menjadi sangat suram. Tidak sedikit mereka yang bekerja sekarang harus berhenti, mereka yang bekerja hari ini mencari makan hari ini untuk makan pada hari ini. Tetapi semua itu tiba-tiba berubah. Keadaan kehidupan kita juga tiba-tiba berubah. Sehingga kita kemudian harus bertanya sekali lagi, bahwa kalau saya dan saudara seperti minggu pertama saya katakan identitas sebagai anak-anak Allah, saya dan saudara tidak akan pernah merasa takut karena kita punya Bapa yang peduli kepada kita, kita punya Bapa yang sayang kepada kita dan kita datang kepada Bapa kita sebagai anak. Di mana Bapa sendiri telah berjanji kepada kita tidak ada anak yang minta roti diberikan batu oleh bapaknya. Ini hanya bisa terjadi kalau kita memahami siapa kita. Justru di tengah-tengah situasi coronavirus 19, ketegasan terhadap identitas diri harus menjadi sebuah kesaksian yang luas, yang hidup, yang mempengaruhi banyak orang. Bahwa dalam situasi seperti ini masih ada orang yang percaya. Masih ada orang yang tetap beriman. Di rumah-rumah ada nyanyian, di rumah-rumah ada pujian, di rumah-rumah ada sukacita, di rumah-rumah ada sorak-sorai, di rumah-rumah ada doa, di rumah-rumah ada firman Tuhan. Karena itu Allah selalu bertanggung jawab untuk memelihara satu bangsa yang kudus. Yang sebenarnya ini boleh disebut sebagai gereja yang universal. Saya dan saudara tidak kenal orang Kristen yang ada di Afrika.
Saya dan saudara juga tidak kenal orang Kristen yang ada di Amerika Latin. Saya dan saudara juga tidak kenal siapa yang menjadi penyembah Tuhan di Myanmar misalnya. Tetapi ketika saya dan saudara menjadi orang yang percaya, yang menjadi bagian dari tubuh Yesus Kristus, tubuh Kristus, maka sebenarnya saya dan saudara bersama yang di Afrika, bersama yang di Amerika Latin, bersama yang di Myanmar atau yang di mana saja, kita adalah gereja yang dikuduskan, umat yang menyembah Tuhan, yang kemudian diberi tugas untuk keluar dari tempat gelapnya, ceritakan perbuatan Allah yang besar. Buat saya ini adalah satu kehormatan. Buat kita semua ini merupakan sebuah kehormatan bahwa kita memiliki identitas. Kalau saya dan saudara tidak memiliki kartu identitas, rasanya sulit kita terbang, rasanya sulit kita, maksud saya terbang itu kita naik pesawat terbang. Rasanya kita juga sulit untuk masuk di mana saja yang mengharuskan saya dan saudara menggunakan identitas, kartu identitas. Ada banyak orang Kristen hari ini yang mungkin lupa bahwa sesungguhnya identitas dirinya harus benar-benar kuat. Sehingga pada waktu kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa kita harus mengalami pembaharuan, dan dengan tegas dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kalau saya dan saudara menjadi orang Kristen yang punya identitas serupa dengan Kristus, serupa dengan gambarannya, jelas saya dan saudara tidak serupa dengan dunia ini. Dan sangat tidak mungkin juga pada satu sisi saya dan saudara serupa dengan Kristus, tetapi pada sisi yang bersamaan saya serupa dengan dunia. Karena itulah kemudian di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menegaskan bahwa ketika saya dan saudara mengalami pembaharuan budi, kita bisa mengetahui manakah kehendak Allah tentang apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Maka kekristenan saya dan saudara untuk memiliki identitas yang benar, saya dan saudara harus menjadi orang Kristen yang tidak hanya baik, tidak hanya berkenan, tetapi harus menjadi orang Kristen yang sempurna. Pada ayat yang sudah kita baca bersama-sama, seringkali digambarkan dengan pemahaman ordo salutis. Ada yang mengatakan ordo salutis, urut-urutan dari keselamatan yang diperoleh oleh setiap orang. Tadi saya mengatakan bahwa kitab Roma seringkali dikatakan sebagai kitab doktrin, pengajaran tentang kekristenan yang paling dasar dan paling fundamental. Karena satu bagian yang dikatakan pada pasal 8, kita tahu sekarang. Kata kita tahu sekarang, ini merupakan sebuah keyakinan yang sudah dimulai oleh Rasul Paulus ketika dia menulis tentang Injil keselamatan. Aku tidak malu, aku yakin bahwa Injil adalah keselamatan, kuasa Allah yang menyelamatkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Persoalan yang paling mendasar adalah berapa banyak orang mengasihi Dia. Mengasihi Dia, mengasihi Allah, mengasihi Yesus Kristus, mengasihi Bapa. Seorang anak melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa, tidak melakukannya sama seperti seorang budak yang mengharapkan adanya upah. Anak taat kepada Bapa. Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu membenci orang lain,
maka kamu sedang berdusta kepada diri kamu sendiri. Yesus juga mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Ini yang menjadi sangat penting. Ketika saya dan saudara benar-benar mengasihi Allah, di mana Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara, maka di situ kebenarannya akan diungkap. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Hari ini kita susah, ya. Hari ini kita diam di rumah, kita tidak bekerja seperti hari-hari biasa, dan kita merasakan ada perubahan yang luar biasa, ya. Tetapi semua itu tidak akan memberhentikan Allah di dalam Yesus turut bekerja di dalam rumah saya dan di dalam rumah saudara sekalian. Ini menjadi yang penting. Ketika Allah turut bekerja oleh karena kasih. Dan kalau kita bicara kasih, sudah berkali-kali kita menyanyikan kasih, mendengarkan khotbah tentang kasih. Kita ikut seminar tentang kasih, kita baca Alkitab tentang kasih. Tidak ada sekolahnya. Kasih itu adalah sikap hati yang tuntas dan totalitas kepada Tuhan Yesus. Kasih yang tidak menuntut, kasih yang mengikuti kasih Allah, agape. Agape adalah kasih Allah, tetapi Alkitab seringkali memunculkan agapau. Agapau berarti kasih yang terus menerus, kasih yang terus menerus. Ada lagu yang mengatakan, kemesraan ini jangan segera berlalu. Karena sesungguhnya banyak orang tahu bahwa kasih, kemesraan, persahabatan yang sering dibangun di antara orang-orang yang mengaku dirinya beragama seringkali cepat sekali berubah. Sehingga hari ini kita ingin belajar satu hal, dasar mengasihi Allah, mengasihi Yesus Kristus akan memungkinkan saya dan saudara punya pengalaman di mana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Orang Kristen tidak perlu berteriak minta bantuan, walaupun itu penting. Karena yang memperhatikan saya dan saudara, di mana orang lain mungkin tidak perhatikan saudara, tapi Tuhan Yesus sangat peduli dan tahu. Maka Dia pasti tidak membiarkan saudara berada dalam kesulitan akibat COVID-19. Lalu pada ayat yang ke-29, disinilah yang kemudian disebut dengan ordo salutis itu, urutan keselamatan. Tema kita berada pada bagian dari urutan keselamatan. Setiap orang Kristen yang diselamatkan akan mengalami hal yang sama dengan ayat yang sudah kita baca bersama, Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Ibu bapak sekalian, dikatakan dengan jelas, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Kata dipilihnya dari semula, yang memiliki hak kedaulatan memilih adalah Tuhan. Saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Abraham dipilih oleh Tuhan. Yakub dipilih oleh Tuhan. Petrus dipilih oleh Tuhan. Apakah kalau seseorang dipilih oleh Tuhan lalu sangat sempurna keberadaannya? Tidak. Selama setiap orang tinggal di kemahnya, di tubuhnya, bayang-bayang penderitaan dan maut selalu mengancamnya. Kita baru saja memperingati Paskah, kebangkitan Yesus Kristus yang nyata dan bersejarah. Dan kita tidak boleh takut karena iman kepada kebangkitan Yesus Kristus adalah modal besar menjadi orang Kristen melalui perjalanan yang tidak mudah.
Saya dan saudara orang percaya dipilih oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca dari kitab Yeremia pasal 1, dari sejak kandungan ibumu aku sudah kenal engkau, dari sejak kandungan ibuku aku sudah panggil engkau, dari sejak kandungan ibuku aku sudah memilih engkau. Di dalam Efesus pasal 1 dikatakan sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih saya dan saudara. Dan saya ingin menekankan sekali lagi, pilihan Allah tidak pernah keliru. Sekalipun saya dan saudara penuh dengan beragam kelemahan, Allah tidak pernah salah memilih siapa yang akan diselamatkan. Lalu pada bagian yang kedua dikatakan, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ditentukan. Ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan tidak hanya memilih lalu membiarkan, tetapi Allah memilih dan menentukan. Tujuan daripada pilihan itu, supaya setiap orang yang dipilihnya mereka memiliki identitas ilahi, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ini sudah menjadi rancang bangun dari Allah sejak awal, dari semula. Seharusnya saya dan saudara mampu merayakan kehidupan ini dan memberikan penghormatan yang besar, karena saya dan saudara dipilih oleh Tuhan dan ditentukan menjadi serupa dengan Kristus. Berapa banyak orang yang ingin menjadi seperti tokoh A? Berapa banyak anak muda kita yang ingin seperti artis Korea? Idola-idola yang begitu banyak menjadi tujuan dari banyak orang hari ini. Tapi ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan telah menentukannya. Tuhan tidak pernah berkata, saya menentukan kamu supaya kamu menjadi kaya raya, itu bonus yang kesekian. Tuhan tidak akan pernah bilang juga bahwa ketika saya dan saudara menjadi percaya kepadanya karena dipilih olehnya, lalu kita akan menjadi terkenal. Bukan. Tapi tujuan dari pemilihan itu, supaya saya dan saudara menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Kristus. Ini bukanlah soal pilihan, tetapi ini sebuah ketentuan urut-urutan keselamatan, di mana setiap orang Kristen dari belahan dunia mana saja pasti mengalami hal yang sama. Lalu kemudian dikatakan pada ayat yang ke-29 dari Roma pasal 8 ini, supaya ia, maksudnya Yesus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, untuk menggambarkan satu perhimpunan persaudaraan, kesatuan yang kuat antara Kristus dengan kita. Lalu kemudian pada ayat yang ke-30 dikatakan, dan mereka yang ditentukan menjadi serupa dengan Kristus, ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kata dipanggilnya menjadi sangat penting. Saya dan saudara melayani Tuhan, menjadi orang Kristen bukan karena agama. Saya dan saudara menjadi orang Kristen karena dipanggil oleh Allah. Ada banyak orang gagal memahami hal ini, sehingga ketika ada banyak orang hari-hari ini yang melayani Tuhan, hanya berpikir sesuatu akan dia dapat, atau melayani Tuhan dengan satu kalkulasi untung atau rugi. Ibu bapak sekalian, yang terjadi, panggilan dari Allah
tidak akan nyata dalam kehidupannya. Pada waktu saya dan saudara berkali-kali mengatakan di dalam gereja ini, kita dipanggil. Siapa yang panggil? Presidenkah yang panggil? Menterikah yang panggil? Gubernurkah yang panggil? Tidak. Yang panggil saya dan saudara adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang panggil. Dari semula dikatakan pada ayat yang sebelumnya, telah dipilih, ditentukan, lalu dipanggil. Karena itu saya ingin berkata sekali lagi, jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Ketika saya menolak panggilan Tuhan, saudara tidak akan pernah dapat apa-apa dalam kehidupan ini. Memang saya dan saudara tidak akan mendengar suara Allah langsung lewat atap rumah kita, lalu memanggil nama kita, tidak. Tapi setiap orang yang diselamatkan, dia dipilih, dia ditentukan, kemudian dia dipanggil. Bagian pertama, bagian yang kedua belum ada respons. Itu rancang bangun dari Allah. Tapi pada bagian yang ketiga kita mengerti Allah memanggil kita. Karena itu Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 dan di dalam kitab Korintus dengan tegas mengatakan, aku dipanggil oleh Kristus untuk menjadi pekabar Injil. Sadar dipanggil untuk apa? Kalau besok saya dan saudara dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, ke istana, kita semua terlalu percaya dipanggil untuk sebuah tujuan, dipanggil untuk sebuah tugas, dan pasti kita semua akan bersyukur dipercaya untuk melaksanakan sebuah tugas. Lalu dikatakan masih pada ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu adalah semua orang yang dipanggil, dikuduskan, diselamatkan. Mereka itu juga dibenarkannya. Kata dibenarkannya ini menggugah hati Martin Luther. Martin Luther sebagai seorang profesor teologi, Martin Luther ingin mengikuti tradisi gereja. Untuk bisa masuk ke sorga harus meniti anak tangga, harus melakukan penyiksaan diri, membayar uang untuk penebusan dosa. Tetapi semua itu menjadi sia-sia ketika Martin Luther membaca ayat ini. Dibenarkan, pembenaran oleh iman. Jelas saya dan saudara bukanlah orang yang patut dikasihi oleh Tuhan. Kesombongan saya dan saudara, keangkuhan saya dan saudara, ketamakan saya dan saudara, bahkan kepongahan kehidupan saya dan saudara tidak memungkinkan Allah mau memalingkan wajahnya kepada saya dan saudara. Tetapi ketika Dia sudah memilih saya dan saudara, semuanya yang ada dalam hidup kita yang kotor disebutkan dibenarkannya. Kalau saudara seorang pengacara, lawyer, seorang ahli hukum, saudara mengerti betul pengertian pemahaman apa arti dibenarkan. Saudara duduk sebagai seorang terdakwa yang sebentar lagi akan menerima hukuman. Di atas kertas tuduhan-tuduhan itu tidak mungkin saudara sangkal. Tapi bisa saja kemudian hakim mengatakan saya membenarkan dia. Dan mengambil keputusan sidang ini ditutup. Ada banyak kisah seperti itu. Di Amerika ada seorang tua umurnya lebih dari 90 tahun. Dia bawa anaknya
mengendarai kendaraan mobil dan ada peraturan tidak boleh melewati kecepatan tertentu. Tetapi bapak ini yang umurnya sudah lebih 90 tahun, dia mengendarai kendaraan cepat. Dan di Amerika segera berurusan dengan pihak yang harus membuat dia mengerti kenapa dia berbuat salah. Dan ketika dia ada di pengadilan duduk sebagai orang yang tersangka dan terdakwa. Lalu hakim itu bertanya, Anda sadar Anda telah melakukan pelanggaran dengan membawa kendaraan begitu cepat. Batasnya tidak boleh seperti itu, tapi Anda sudah lewati batas itu. Si bapak ini berkata, betul. Saya telah melanggar karena saya bawa anak saya. Anaknya kurang lebih hampir 70 tahun. Lalu bapak ini dengan sedikit terbata dia berkata, saya bawa anak saya karena harus dibawa segera ke rumah sakit karena dia sakit kanker. Lalu hakim itu berkata, saya terharu, Anda orang baik. Dan karena itu di dalam video singkat ini, hakim itu mengatakan kasus Anda sekarang saya tutup. Walaupun bapak tua ini harus diproses secara hukum, entahkah harus didenda, entahkah harus masuk sebuah tahanan, saya tidak tahu. Tetapi yang terjadi, Pak Hakim mengatakan kasus Anda hari ini saya tutup. Dengan mengatakan kasus Anda hari ini saya tutup, bebaslah sang bapak itu dari segala hukuman sanksi yang harusnya dia terima. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dan mereka yang dipanggilnya dibenarkannya. Kita semua hari ini butuh pembenaran dari Tuhan. Mengapa kita butuh pembenaran? Supaya pada waktu saya dan saudara berdoa, Bapa di sorga tolong kami. Bapa di sorga tolong suami, tolong istri, tolong anak-anak. Maka Bapa melebihi kecepatan halilintar akan menolong karena dia melihat kita bukan dari sisi yang salah, tapi sebagai anak yang telah dibenarkan. Dan kemudian dikatakan pada bagian berikutnya, mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini urutan keselamatan. Dimuliakannya. Ibu bapak dan saudara-saudara pada hari Minggu ini duduk bersama dengan keluarga di tengah situasi saudara tidak bisa keluar bebas ke rumah, keluar dari rumah. Coba saudara baik-baik merenungkan betapa bahagianya saya dan saudara dimuliakan oleh Allah. Seringkali kita berkata, saya bukan orang terkenal, saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang seperti ini, orang yang seperti itu. Saya orang yang tidak dilihat orang lain, saya orang yang selalu orang lain buang muka kepada saya. Tapi hari ini saya ingin beritahu firman Tuhan berkata, setiap orang yang telah dibenarkannya dimuliakannya. Dan bagi kita sekalian dimuliakan oleh Allah lebih hebat dari penghargaan apapun yang bisa diberi oleh dunia ini. Lebih hebat. Kenapa kita tidak memfokuskan kehidupan kita untuk hidup di dalam kemuliaan dari Allah? Dengan demikian, ketika kita melihat urut-urutannya, dipilih dari semula, ditentukan dari semula, lalu kemudian dipanggilnya dari semula, lalu dibenarkannya dari semula, dan dimuliakannya. Ini yang membuat saya dan saudara semua orang yang dipanggil Tuhan memiliki identitas yang jelas. Hari ini Tuhan mau anak-anak Tuhan menunjukkan identitasnya, bahwa semua orang yang percaya, semua orang yang mengaku diri sebagai gereja dengan kepalanya adalah Kristus, adalah orang-orang
yang mampu menunjukkan identitas diri, identitas ilahi sebagai gambaran daripada Kristus itu sendiri. Kita tidak tahu berapa lama wabah dari coronavirus 19 ini. Tidak ada seorang pun tahu. Badan Intelijen Nasional mengatakan kemungkinan kita berharap nanti akhir Juli. Ada yang mengatakan kemungkinan bulan Agustus, di mana angka yang positif karena coronavirus 19 mencapai ratusan ribu orang. Tentu saja kita berdoa tidak sampai ke sana. Tapi saya tetap ingin menekankan, saat-saat seperti ini saya dan saudara perlu identitas ilahi. Minggu pertama saya berkhotbah, saudara harus kuat memiliki identitas ilahi sebagai anak-anak Allah. Ada orang yang mengatakan kalau saudara anak-anak Allah jangan hidup seperti pengemis. Kalau saudara adalah anak-anak Allah, saudara punya Bapa yang kaya, yang peduli kepada saudara. Dan sekarang kita belajar identitas ilahi kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Hanya ada dua. Saudara menjadi serupa dengan Kristus atau menjadi serupa dengan dunia. Karena itu saya dan saudara mungkin sudah lihat ada banyak video. Dalam situasi seperti ini ada orang merampok, ada orang mencuri. Semoga itu bukan orang Kristen. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa orang Kristen terlalu khusus dalam dunia ini, tidak. Tetapi yang membedakan kita dengan orang dunia karena kita punya identitas serupa dengan Kristus. Sekali lagi ini bukan pilihan. Siapa yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib, kita sadar siapa kita. Ada lagu yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan. Saya kenal yang membuatnya. Jadi biji matamu, siapa aku ini Tuhan. Pemazmur pernah mengatakan di dalam kitab Mazmur, what is man that is you care for him, that you care for him. Kenapa manusia itu? Siapa manusia itu sampai engkau mengasihinya? Itu semua supaya saya dan saudara punya identitas. Identitas seperti ini akan membawa saya dan saudara dari kemenangan kepada kemenangan. Allah tidak pernah berjanji saudara tidak akan mengalami pencobaan. Tapi Allah berjanji pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan saya dan saudara. Allah tidak pernah berjanji bahwa dalam pelayaran ini kapal saya dan saudara aman. Di tengah-tengah perjalanan datang angin ribut. Datang gelombang yang besar. Tapi janjinya Dia menyediakan sebuah pelabuhan yang penuh kedamaian bagi saya dan saudara. Di tengah-tengah pelayaran perjalanan yang panjang, seringkali kita akan berkata sama seperti para murid, guru kami akan binasa. Tapi Yesus Kristus kita, Dia adalah nahkoda yang akan menuntun saya dan saudara. Oh, saya dan saudara akan berkata, Tuhan, hari-hari ini saya seperti sedang berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Tapi kalau saudara punya identitas, saudara akan berkata juga, gada dan tongkatnya Dia menyertai aku. Jangan takut. Walaupun seringkali saya mengatakan takut itu manusiawi. Di Alkitab ada 365 kali kata jangan takut. Maka dari 1 Januari sampai 31 Desember akhir tahun ini, setiap hari Tuhan berkata kepada saya dan saudara, jangan takut. Allah bersama-sama dengan saya dan saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Secara khusus kami berdoa, ya Tuhan, mampukan kami hidup dengan identitas yang tidak palsu. Identitas yang tidak serupa dengan dunia. Tetapi identitas di dalam bagian keselamatan yang Tuhan beri bagi kami menjadi serupa dengan Kristus. Kami tidak menjadi sama dengan Kristus secara kealahan, tetapi kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan ini. Kami diajak oleh Tuhan, sebagaimana Kristus memberitakan kabar baik, berita Injil, kami akan melakukan hal yang sama. Sebagaimana Yesus mengusir setan, kami akan melakukan hal yang sama. Dan sebagaimana Yesus melenyapkan segala sakit penyakit, Tuhan beri kami kuasa untuk melakukan hal yang Tuhan Yesus telah lakukan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau ada di antara ibu bapak sekalian yang ingin memberikan persembahan, di bawah tangan saya ini ada nomor-nomor dari nomor rekening GKRI Karmel. Bapak Ibu bisa salurkan itu, karena semua yang Bapak Ibu berikan tidak diberikan kepada seseorang, tapi dipakai untuk kelangsungan pelayanan Tuhan di GKRI Karmel. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, dengan iman kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan satu nyanyian kemenangan. Semua tantangan, semua kesukaran dalam dunia ini dimampukan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa melewatinya. Mari saudara tetap berdiri, penuh sukacita dalam kemuliaannya kita menyanyikan pujian ini. Mom.
Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, dan berubah, hingga saudara-saudara yang berdiam di rumah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau adalah biji mata dari Tuhan. Saat ini terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara yang sekalian ada di rumah, yang tetap dipelihara oleh Tuhan mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sapa saudara-saudara yang ada di kanan kiri, bersaat teduh dan nikmati sukacita di dalam Tuhan saat kita semua berdiam di rumah. Tuhan Yesus memberkati.